mengeluarkan surat edaran mengenai pembatasan studi tour juga tidak menyaring partisipasi publik, misalnya dari teman-teman yang kontra atau teman-teman yang pro gitu. 16 tahun itu kan sudah kalau kita bilang sebagai orang dulu pelaku wisata sudah nggak layak bagi saya. Memang bodinya oke keren, wah bisa audio dan sebagainya, audio bisa telolet gitu. Ya, telolet dulu belum ada zaman saya, belum dipilah-pilah, jangan digabungkan, studi tour dilarang gitu kan. Padahal kan itu bagian dari pembelajaran ya. Kalau saya menganggapnya ketika ada orang bertanya, apa sih manfaatnya studi tour? Segala sesuatu juga ada manfaatnya. Paling tidak ini menambah pengalaman mereka gitu kan. Kecelakaan maut menimpa bus pariwisata di Turunan Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Korban luka dan meninggal dunia akibat kecelakaan ini masih dalam penyelidikan polisi. Para korban terperangkap di dalam bus dan bahkan tertimpa bodi bus yang terguling. Turut melakukan study tour ini, evaluasinya seperti apa? Ya. Oke, halo kawan LAN, ketemu lagi di arahan argumentasi masalah kebijakan. Bersama saya Ruli, saya bersama Kang Guru, kemudian ada Teh di sini di seberang sana, dan ada gestar kita Mas Widi. Halo, kenapa ada Mas Widi nih? Yang satu lagi mana yang biasanya? Satu lagi kemana nih? Lagi ditugasin. Lagi tugas belajar ya, tugas Kang belajar. Topan lagi tugas belajar ya. Seperti Korea ya. Saya mewakili beliau. Oke, siap. Oke, ada arahan apa kita nih, Kang Guru? Ya, yang menarik di minggu ini itu kalau tidak salah kemarin ada berita tentang kecelakaan studi tour ya. Oh iya. Nah, studi tour di daerah Subang. Nah, ini berimbas kepada munculnya surat edaran dari PJ Gubernur Jawa Barat tentang memperketat. Ya, ada sebagian orang yang menganggapnya itu larangan gitu kan, ada yang sebagian menafsirkan itu sebagai memperketat proses studi tour yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah. Nah, ini isu yang lagi muncul gitu, hot hari. Siap. Ya, kira-kira gimana menurut Mbak Isni? Maksudnya tiba-tiba ada kan surat edaran, mungkin bisa kita bilang sebuah kebijakan lah ya. Kira-kira itu pas atau tidak, atau seperti apa menurut Mbak Isni terkait kebijakan tersebut? Kalau saya sih melihatnya gimana ya? Memang kalau lihat di masyarakat sih ada pro dan kontra ya. Ada sebagian masyarakat yang mendukung. Ada sebagian yang mempertanyakan kenapa mesti dibatasi gitu. Sebagian masyarakat itu menganalogikan dengan kalau misalnya kita ada kecelakaan pada saat mudik, apakah mudik yang dilarang seperti itu kan? Iya. Nah, jadi kalau saya sih melihatnya pemerintah juga seperti terlalu reaktif ya. Karena ada kecelakaan tanpa mungkin kan, kalau misalnya kecelakaan itu kan kita harus mengetahui dulu penyebab kecelakaannya apa. Biasanya kan ada dari KNKT seperti itu. Nah, tanpa ada analisa lebih jauh tiba-tiba mengeluarkan surat edaran tanpa, nah LAN itu sendiri kan mendorong partisipasi publik ya. Dalam hal ini mungkin mengeluarkan surat edaran mengenai pembatasan studi tour juga tidak menyaring partisipasi publik, misalnya dari teman-teman yang kontra atau teman-teman yang pro gitu. Sebenarnya studi tour itu penting atau enggak sih seperti itu, tidak ada analisa lebih jauhnya. Jadi seperti apa ya, saya melihatnya seperti kayak reaktif aja gitu, kayak kemarin kita pandemi tiba-tiba kan keluar berbagai macam kebijakan set. Nah, itu seperti itu gitu. Reaktif banget gitu. Padahal kan studi tour tuh pasti tiap tahun ada. Terus yang saya lihat itu memang bukan studi tournya yang menjadi permasalahan, tapi tentang kesiapan moda kendaraannya itu sendiri, moda transportasinya itu sendiri gitu. Kalau dari bintang tamu kita gimana nih? Soalnya saya dengar bintang tamu kita ini dulu sebelum pindah ke sini nih menggeluti
profesi itu gitu. Bergelut dengan Profesi apa? Profesi kepariwisataan mungkin ya. Iya betul. Gimana sih. Mas Wid? Memang ini cukup kompleks ya. Kalau sebelumnya saya turut berduka cita dulu kepada korban-korban yang kemarin ada kejadian di Subang ini ya, turut berduka cita atas korban ini kecelakaan tersebut. Nah, kalau kita berbicara terkait kebijakan, memang ini saya dari Teh Isni ya. Memang kebijakan yang dikeluarkan ini memang cukup reaktif ya, karena serta-merta tiba-tiba ya, kalau bahasa Jawa itu mak betunduk. Karena memang sebelumnya yang namanya karya wisata atau wisata kan sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan sejak zaman saya masih kecil SD pun ya sudah wisata. Ketika kelas 6 SD, kelas 3 SMP, SMA, bahkan perpisahan per kelas pun tuh kadang juga ada karya wisata. Cuma bedanya antara karya wisata yang memang dikelola sama sekolahan murni sama yang memang diinisiasi oleh siswanya sendiri. Gitu, misalnya perpisahan perpisahan kelas 3 besok mau naik ke kelas 4, taruhlah mereka ngadakan wisata sendiri. Sedangkan kalau yang model-model seperti yang dikelola sama sekolah kan mereka menabung tuh dengan jangka waktu yang cukup lama, sudah ditentukan harinya, sudah ditentukan kapannya mereka berangkat gitu. Nah, kalau berbicara masalah kejadian kemarin memang terlepas dari berbagai macam faktor ya. Yang pertama terkait edukasi itu sendiri gitu ya. Ketika saya waktu itu bergelut di dunia pariwisata, memang saya menerapkan standar yang cukup ketat untuk terutama kendaraan wisata sama untuk beberapa jenis, misalnya seperti konsumsi seperti itu tuh cukup ketat di waktu Jangan itu. sampai keracunan massal Ya, itu cukup gitu ketat saya. Nah, yang pertama pasti kendaraan. Kenapa kendaraan? Karena nyawa kita ada di situ. Ya. Gitu loh. Bagaimana kita mengedukasi kepada mungkin pihak atau klien saya dulu, ataupun bahkan pihak sekolah pun juga ada gitu, bahwa untuk memilih bis memang kita usahakan minimal itu adalah tahun-tahun yang muda. Ya, kita batasi, kalau dulu zaman saya itu minimal 3 tahun ke bawah dari tahun yang sekarang. Jadi kalau sekarang itu 2024, berarti ya maksimal usia kendaraan atau bis pariwisata adalah 2021. Nah, tentunya kalau kita berbicara itu kan terkait kelayakan kan. Nah, kalau kita lihat dari yang kasus yang Subang kemarin, itu bisnya kalau dilihat secara TNKB atau fisiknya itu adalah buatan tahun 2006. Oh, udah lama juga ya sebenarnya. Udah lama itu udah lama. Cuma hanya bodinya yang diperbarui. Ya, kalau ngelihat bodi bagus. Bodi bagus, tapi di dalamnya mesinnya itu lama. Gitu. Okay. Nah, kalau kita tahu di aturan di Kementerian Perhubungan sendiri yang namanya kendaraan itu ada batas usianya. Kalau wisata itu 15 tahun maksimal. Kalau untuk yang akap, yang antar kota antar provinsi, kalau tidak salah 25 tahun. Nah, sedangkan kemarin kejadian yang kemarin itu kan 2006 ke sekarang udah berapa tahun? Lumayan lah, sekitar hampir 20. hampir 20, 18 tahun lah. Ya, aduh, ini kasih PR ngitung lagi. Nah, ini perlu hitung-hitungan ya. Jadi 18 tahun itu kan sudah kalau kita bilang sebagai orang dulu pelaku wisata sudah nggak layak bagi saya. Memang bodinya oke, keren, wah bisa audio dan sebagainya, audio bisa telolet gitu. Ya, telolet dulu belum ada zaman saya, belum. Nah, itu yang perlu edukasi, bahwa memang keselamatan itu nomor 1. Kemudian kalau di tempat saya dulu memang terus terang ada beberapa klien saya yang memang fanatik sama beberapa PO. Gitu. Kemudian ada fanatik yang beberapa merek bis tertentu. Gitu. Nah, tapi di sini mungkin saya nggak boleh merebut merek ya, tapi yang jelas kalau di tempat saya sebagai pelaku wisata, keselamatan nomor 1, dan dalam artian kita selalu menggunakan waktu itu transportasi yang tentunya fresh, muda, terus kemudian dari pabrikan-pabrikan ternama. Kalau contoh gitu, kalau yang fanatik misalkan, walaupun kalah terus dia tetap fans MU gitu kan, gitu. Ya, jadi mau bagus atau jelek dia tetap pengen MU gitu kan, contohnya gitu. Ya, betul. Kalau gitu. Cinta udah nggak ada logika. Ya, bahkan saking fanatiknya gitu ya, beberapa klien kalau tidak pakai perusahaan bis tersebut atau saya tidak pakai mode transport tersebut, nggak mau berangkat. Nunggu sampai ada slot yang kosong pakai transportasi tersebut. Artinya apa? Transportasi atau bis tersebut kan sudah dipercaya sama pelanggan, dalam artian dari sisi busnya juga tahunnya muda, safety-nya oke, pelayanannya oke, kualitasnya oke, semua fanatik aja gitu. Ya, percaya berarti. Gitu. Kemudian kalau kita ngundang yang mantan pelaku detail gitu. mantan pelaku usaha ini. Sebenarnya gini, kalau kita balik ke kebijakan tadi gitu ya, yang dikeluarkan Jawa Barat, saya pikir tidak masalah ketika pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan kebijakan tersebut di awal, gitu kan, untuk melakukan rem. Asal kebijakan ini kebijakan transisi gitu loh. Artinya ini biar ngerem dulu
supaya semuanya itu bisa kembali kepada situasi yang sesuai dengan standar dan prosedur. Itu walaupun ya tadi tidak mungkin kebijakannya itu kalau misalkan selamanya dilarang studi tour, saya juga tidak sepakat karena ini akan mematikan usaha orang lain, gitu kan. Di situ itu kan banyak pelaku ya, pelaku wisata ya, bahkan Menteri Pariwisata sendiri sudah angkat bicara ya bahwa jangan sampai studi tour ini dihilangkan sama sekali karena di sana ada pelaku wisata juga yang mencari hidup di program-program seperti ini gitu kan. Apakah itu nanti tempat wisatanya ataukah nanti pengusaha bisnya, pengusaha hotel dan lain-lain, ini akan cukup berpengaruh signifikan. Kemarin juga kan kita habis touring di Jogja, kebanyakan di Malioboro itu kan anak-anak SMP SMA gitu kan. Pada saat libur panjang gitu kan. Memang kemarin itu waktunya liburan ya. Jadi kalau dari segi ini sebagai kebijakan transisi, kalau pendapat saya ini nggak masalah nih. Tapi kalau ini menjadi kebijakan yang permanen gitu kan, nah ini saya tidak sepakat karena ya tadi banyak yang dihidupi di situ. Nah ini yang perlu dipikirkan. Nah jadi terus kita juga harus membedakan nih masalah itu, kita harus memilah-milah tadi mana persoalan pengelolaan studi tournya, mana masalah kemampuan orang tua. Ini jangan dicampur baur dulu gitu kan. Sekarang kalau ngelihat pendapat itu kan dicampur baur, udah saya tidak setuju ada studi tour karena memberatkan orang tua gitu kan. Padahal di satu sisi adanya studi tour juga ini menguntungkan bagi pihak-pihak yang berkecimpung di pariwisata dan uang itu kan jadi berputar gitu sebenarnya. Nah tinggal kan kalau ini dipisahkan, kita nanti harus lihat dulu nih. Kalau untuk masalah orang tua yang tidak mampu, bagaimana proses penyelesaiannya gitu kan. Apakah kan tadi kalau Mas Widi bilang ada yang menabung bertahun-tahun sengaja gitu kan, misalkan sebulan sehari 1.000 gitu kan, mereka 3 atau 6 tahun gitu kan baru wisata, bisa jadi seperti itu dikelolanya. Nah bedakan juga dalam proses pengelolaan studi tournya gitu kan. Tadi kan ada macam-macam, ada yang dikelola sekolah langsung, ada yang cuma perpisahan anak-anaknya aja gitu kan. Nah ini yang perlu dipilah-pilah, jangan digabungkan studi tour dilarang gitu kan. Padahal kan itu bagian dari pembelajaran ya. Kalau saya menganggapnya ketika ada orang bertanya apa sih manfaatnya studi tour, segala sesuatu juga ada manfaatnya. Paling tidak ini menambah pengalaman mereka gitu kan. Ya selain masalah bermain itu yang namanya studi tour juga kan ada studi ada turnya gitu kan. Jadi tapi ini menambahkan pengalaman mereka, experiential learningnya itu muncul gitu. Jadi tidak hanya di dalam kelas saja gitu kan. Ketika kita misal contoh melihat Borobudur itu seperti apa, yang misalkan nggak semua orang punya tadi, kalau kita bilang tidak semua orang punya privilege untuk bisa jalan-jalan keluar kota setiap minggu, setiap bulan ataupun setiap tahun gitu kan. Bisa jadi dia itu pergi seumur hidup sekali gitu kan ke misalkan ke tempat-tempat wisata itu gitu kan. Nah ini yang memang tadi tinggal effortnya harus dipisahkan nih, bagaimana mengelola keuangannya itu bab yang berbeda gitu kan. Jangan dicampur baurkan dengan proses pengelolaan studi tournya. Dan kebijakan yang diintervensi pun pasti berbeda. Kalau masalah tadi berbicara masalah kemampuan, itu kan berbicara masalah nanti kebijakan di sekolahnya masing-masing, bagaimana mengatasi itu gitu kan. Ya jangan sampai ada kebijakan ikut nggak ikut bayar kan, ini agak aneh juga gitu kan. Udah tahu dia itu nggak ikut karena nggak punya uang, tapi masih disuruh bayar gitu. Nah walaupun memang mungkin cara mereka itu membagi kan, misalkan membagi rata ke setiap siswa. Ya kalau mau sih patungan gitu kan, bagi yang tidak bisa ikut karena kendala biaya ya dibantu, dan itu kebijakannya berbeda, itu kebijakan sekolah. Nah ini sekarang regulasi yang dilakukan pemerintah itu adalah pengelolaan studi tournya ini yang seharusnya diperketat gitu kalau kata saya. Atau sebenarnya perlu nggak sih ada intervensi dari pemerintah untuk mengatur studi tour itu sendiri gitu. Jadi misalnya dari dinas pendidikan atau apa, karena studi tour itu kan sebenarnya seharusnya ya masuk ke dalam salah satu pembelajaran ya. Karena studi tour namanya aja studi tour karya wisata gitu. Seharusnya menjadi salah satu pengalaman pembelajaran juga bagi
bagi teman-teman, bagi adik-adik ya, bagi adik-adik SD, SMP, SMA itu menjadi pengalaman pembelajaran. Jadi seharusnya memang ada regulasi tertentu yang mengatur mengenai studi tour ini gitu. Dan apabila ada penyimpangan seperti misalkan ada ikut nggak ikut tetap harus bayar, itu orang tua bisa melaporkan ke pihak tertentu, misalnya ke dewan apalah gitu ya. Mungkin perlu juga sih diatur gitu. Selama ini mungkin nggak diatur dan kebijakannya parsial aja, hanya di sekolah-sekolah aja gitu, seperti itu. Kalau saya sih concernnya ke sana, yang sepakat dengan yang dibilang Mbak Isni tadi, bahwa kita concernnya ke akar masalahnya apa gitu, ke kelayakan transportasinya gitu. Bukan berarti ketika ada kecelakaan mudik dilarang gitu. Sama kayak misalnya gimana supaya dalam mengolah kebijakan itu kita bisa mencari akar masalahnya, supaya yang kita selesaikan akar masalahnya, bukan merambat kemana-mana gitu. Mungkin lebih ke sana, biar bertahap juga bisa, seperti yang disampaikan Kang Guru, diperketat dulu baru dicek. Jadi ada yang soal studi turnya, ada soal ada wilayahnya Kementerian Perhubungan mungkin, soal transportasinya, ada wilayah pengawasan dari Dinas Pariwisatanya mungkin. Jadi dilihat akar masalahnya, baru bisa masing-masing pihak mengambil perannya masing-masing. Kalau persoalan apakah pemerintah bisa harus mengatur sampai ke studi tour, nah itu masih menjadi apakah harus masuk ke ranah sana atau seperti apa, itu mungkin masih menjadi ranah diskusi gitu. Iya. Tapi menarik ini ya. Jadi sedikit menambahkan, kalau yang terkait studi tour itu yang memang resmi, dalam artian yang penyelenggaranya adalah pihak sekolah, itu adalah tercantum dalam kalender pendidikan tiap masing-masing dinas di kabupaten kota, di pemerintah pasti ada. Jadi mereka ketika pengen ngadain piknik nih, taruhlah kelas 6 SD kan, mereka perpisahan sekalian gitu kan, mereka pasti akan mengacu pada kalender pendidikan, kalender kapan yang memang waktunya bisa itu. Nah kemudian ketika sudah menentukan mereka tujuannya kemana nih, nah tujuan pun mereka pun juga mengatur pada peraturan yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan setempat. Apakah mereka misalnya taruhlah kita ambil contoh di Semarang lah misalnya, kalau SD bolehnya kemana nih kalau karya wisata? Oh cuma ke Jogja, ke Purwokerto, dalam provinsi aja gitu. Sedangkan kalau SMP boleh lintas provinsi maksimal ke misalnya Jawa Barat atau Jawa Timur. Sedangkan untuk yang SMA bisa luar pulau, misalnya taruh ke Bali atau ke Lombok. Nah itu ada peraturan mengatur yang di masing-masing dinas terkait gitu ya. Jadi kan sekarang kan otonomi daerah, jadi masing-masing Jawa Barat beda, Jawa Tengah beda, Jawa Timur juga beda, seperti itu. Jadi ketika mereka melaksanakan karya wisata pasti mengacu pada itu gitu ya. Terus kemudian terkait yang pelarangan itu memang kalau memang benar-benar memang dilarang total, saya kira saya juga tidak setuju ya, karena memang banyak orang-orang yang berkecimpung di dunia wisata itu akan merasakan efek yang multipliernya yang luar biasa. Cuma memang pengetatan tadi memang betul, pengetatan nanti seperti apa? Oh kita lihat nih, untuk misalnya anak-anak misalnya SMK atau SMP atau sebagainya, harus diperketat area wilayahnya. Mungkin radiusnya dari karya wisata tidak boleh terlalu jauh, itu dari kota asal mereka bersekolah atau kota mereka berasal, seperti itu ya. Terus kemudian terkait spesifikasi teknis termasuk kendaraan dan sebagainya, kan itu kan ranah dari Kementerian Perhubungan lah ya, dia di sub lah dan sebagainya. Terus kemudian sebagai pelaku wisata ketika mengadakan karya wisata gitu ya, pilihlah biro wisata yang memang sudah resmi dan berizin tentunya. Nah ketika resmi dan berizin, ketika kita menyelenggarakan wisata misalnya deal nih sama biro A, tentu biro yang baik akan menyiapkan kontrak. Nah, surat kontrak antara kedua belah pihak, baik itu antara biro sekolah sendiri ataupun biro dengan mungkin klien yang lain, tidak hanya melulu sekolah, banyak. Itu harus standar itu. Kenapa? Karena di situ tercantum klausul-klausulnya, termasuk mulai dari pembiayaan, termasuk spesifikasi unit yang diminta. Gitu. Misal POX tahun berapa, itu seatnya berapa, gitu. Ada bahkan detail sampai mesinnya, misalnya pakai air suspension atau tidak dan sebagainya. Jadi kalau tujuannya, itu kontrak mengelola studi lapangan, PKP, PKA, PKN, betul. Jadi ada kontraknya. Jadi aman gitu loh. Jadi aman gitu pertanggungjawabannya seperti itu. Nah, kalau kita berkaca kasus yang kemarin, saya belum dapat info ya, apakah memang itu sama biro atau memang dikelola sendiri, itu perlu, saya belum mendapat penjelasan yang lebih lanjut seperti itu. Ya. Oke, jadi gimana nih teman-teman? Apakah seharusnya pemerintah mengambil, ya istilahnya mengintervensi melalui kebijakan untuk isu ini gitu? Gimana kira-kira kamu? Jadi memang
pemerintah ini perlu mengintervensi dengan kebijakan. Tapi yang seperti saya sampaikan sebelumnya, ini tidak perlu sampai Menteri Pendidikan kalau terkait masalah pengelolaan studi tour ini cukup di tataran gubernur dengan pergubnya, juga misalkan pemerintah kabupaten kota melalui perbub dan perwal. Itu untuk proses pengelolaan studi tournya. Nah, tapi kalau untuk tadi ada juga pihak-pihak lainnya, maksudnya pemerintah juga perlu melakukan regulasi juga dalam konteks misalkan jalannya itu loh, misalkan jalan ini juga perlu intervensi pemerintah. Jadi akses jalan ke tempat-tempat pariwisata pertama ini rekomendasi yang pertama perlu diperbaiki gitu kan. Misalkan kemarin yang menjadi permasalahan kan tidak ada tempat pengereman bukan mendadak, pengereman darurat gitu tempat pengereman darurat, jalur darurat di tanjakan itu gitu kan. Nah ini atau di turunan tersebut. Nah ini perlu diperhatikan oleh pemerintah akses seperti ini gitu kan, bahwa infrastruktur menuju tempat wisata ini perlu bagus dan aman. Nah ini perlu tentu intervensi pemerintah gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini misalkan terkait masalah tadi ini mungkin di sub yang tadi disampaikan oleh Mas Widi ya, bahwa kelayakan dari bus atau transportasi yang akan digunakan oleh peserta studi tour, dan bahkan sebenarnya bukan hanya peserta studi tour saja, dalam konteks pariwisata juga semua yang akan menggunakan transportasi tersebut perlu ditinjau keamanannya gitu, perlu verifikasi, bukan hanya sekedar KIR saja kan. Kalau KIR itu secara administratif ya kadang-kadang, tapi perlu juga benar-benar dicek tadi, selain usia dari yang disampaikan Mas Widi, usia dari kendaraannya atau bisnya, tapi juga perlu ada cek ulang nih sebelum keberangkatan tuh, bahwa bis itu tuh atau kendaraan tersebut itu layak untuk digunakan. Nah yang ketiga, ini persoalan yang muncul di kalangan orang tua terkait masalah pembiayaan. Nah pembiayaan ini jika studi tour ini untuk pengalaman pembelajaran siswa, maka seluruh siswa harus ikut. Nah, tapi gimana biayanya? Nah, alternatif ini yang harus digunakan. Apakah misalkan ada patungan gitu kan untuk siswa-siswa yang tidak mampu, atau bahkan seharusnya ini bisa digunakan dana BOS. Iya, disubsidi dana BOS kalau memang pembelajaran ini adalah pembelajaran penting dan wajib bagi siswa supaya mereka mendapatkan pengalaman pembelajaran. Nah, ini rekomendasi yang ketiga, artinya bisa secara swadaya dilakukan oleh orang tua murid gitu kan, atau memang diintervensi melalui sekolah melalui dana BOS, ataupun memang dianggarkan oleh pemerintah kabupaten kota ataupun provinsi untuk subsidi tersebut bagi orang tua yang tidak mampu, karena pengalaman pembelajaran ini tetap penting gitu untuk siswa gitu kan. Tinggal bagaimana kita mengemasnya. Jangan sampai muncul tadi istilah yang tidak ikut harus bayar. Kan tadi sudah disampaikan bahwa ikut tidak ikut harus bayar. Yang tidak ikut itu jelas tidak mampu gitu kan. Makanya dia tidak ikut. Pasti semua juga pengen ikut gitu kan. Tapi tidak ikut itu karena tidak mampu. Nah, ketidakmampuan ini jangan malah ditagih pembayaran, tapi bagaimana caranya bisa ada subsidi untuk tersebut. Dan tadi juga disampaikan oleh Mas Widi, kalau bisa misalkan ada menabung gitu kan, untuk jangka waktu berapa lama, misalkan apakah itu untuk perpisahan gitu kan, ada tabungan-tabungan tertentu gitu. Nah, ini 3 rekomendasi yang bisa dilakukan, dan selanjutnya yang bisa dilakukan itu adalah bagaimana mengatur kemarin tuh radius tadi ya yang sempat disampaikan, bagaimana mengatur bahwa setiap jarak tertentu itu untuk jenjang tingkat pendidikan tertentu gitu kan. Jadi tidak semuanya berangkat ke gitu kan, atau semua setiap jenjang ke Jogja gitu kan. Tapi ya tadi kalau konteksnya Jawa Barat gitu kan, kita bisa arahkan sesuai dengan jenjang pendidikan dari SD ke museum-museum yang ada di Bandung gitu kan. Nah, terus
mulai tingkatnya jenjang SMP bolehlah kita kemana gitu kan, lebih jauh lagi untuk pengalaman pembelajaran tadi. Nah ini yang terpenting. Jadi disinilah sebenarnya pemerintah tidak boleh lepas tangan gitu kan. Kalau bahasanya bukan intervensi, pemerintah tidak boleh lepas tangan dan mengatur hal tersebut. Apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat itu SE Gubernur itu ya itu sebagai surat edaran transisi. Nah perlu ada penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif yang melibatkan setiap stakeholder gitu kan, apakah itu pelaku wisata, orang tua siswa ataupun sekolah-sekolah gitu kan. Nah ini yang terpenting Mas Ruli. Jadi bahasanya memang perlu ada pengelolaan dari pemerintah. Kalau kita misalkan agak segan dengan bahasa intervensi pemerintah, ya paling tidak ada di sini peran pemerintah itu harus hadir. Iya, mengkoordinasikan lah mungkin. Maksudnya tadi berarti ada secara komprehensif harus ditindaklanjuti, ada peran dari pemerintahnya dari segi infrastruktur, kemudian dari sekolahnya, dari dishubnya. Jadi solusinya bisa dari berbagai pihak. Semua pihak itu terlibat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kasus ini. Betul, artinya memang setiap level pemerintahan yang memang berkaitan dengan pengelolaan studi tur, baik itu langsung ataupun tidak langsung, perlu berkontribusi gitu. Karena jangan sampai gitu kan pengalaman belajar yang seharusnya dimiliki siswa itu tidak diberikan ketika ada permasalahan seperti ini. Ibaratnya kan kayak mau ngambil jarum mencari tikus di dalam jerami, kita bakar jeraminya. Jangan seperti itu. Kita tetap keluarkan masalahnya apa, itu yang diselesaikan. Jangan sampai kebijakan yang kita buat gitu kan, oleh pemerintah buat, malah menimbulkan kontroversi baru gitu. Seperti itu. Nah, ini yang tampaknya penting harus kita lakukan dan dorong kepada pemerintah di berbagai level. Siap. Oke, mungkin kita sudah diberi kesimpulan oleh Kang Guru apa saja yang mungkin perlu kita tindak lanjuti bersama oleh para pihak yang terkait gitu. Oke, kawan Lan, mungkin sekian arahan kali ini. Bagaimana nih menurut kawan Lan dalam kasus ini? Silakan berikan komentarnya gitu di kolom komentar kami. Sekian dulu arahan kali ini, sampai jumpa di arahan selanjutnya. Terima kasih.